Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas selanjutan alur cerita Donghua. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nili menyerang dengan menggunakan roh iblis yang bisa menghilang, ditambah dengan pertahanan dari baju zirahnya. Kemudian dengan mudahnya Nili pun menghajar Murong dengan pukulan yang bertubi-tubi. Para murid pun menjadi terkejut, termasuk para tetua. Meski begitu, ternyata Murong bisa bangkit kembali. Ia pun menyerang Nili. Tapi Nili memakai tameng kekuatan untuk bertahan, yakni baju zirah harta karun kelas 6. Murong mendapat tertawaan dari banyak murid, karena justru tangannya yang menjadi kesakitan. Hal itu jelas membuat Murong menjadi semakin marah. Ia pun akhirnya bersatu dengan roh iblisnya, yang adalah elang naga darah suci. Murong sangat berambisi untuk menghabisi Nili. Nili yang melihat roh iblis naga darah suci milik Murong. Ia mengatakan akhirnya melihat kekuatan penuh dari Murong Yu. Akhirnya Nili juga mengeluarkan pedang meteorit Dewa Petir untuk menyerang. Para murid yang melihat hal tersebut menjadi penasaran. Apakah satu senjata dari Nili bisa melawan elang naga darah suci? Tapi mereka tahu pedang itu di tingkat harta karun kelas 7. Para tetua juga tidak masalah karena harta juga bagian dari senjata. Murong Yu mulai menyerang Road Nili, tapi serangannya sama sekali tidak mempan. Selanjutnya adalah Nili yang menyerang dengan pedang meteorit. Serangan petir dari atas pun menyerang kepada Murong. Satu serangan tersebut berhasil membuat Murong menjadi terpojok. Murong Yu menyerang kembali, tapi Nili tidak terkena sama sekali dikarenakan memakai baju zirah. Serangan petir pun kembali menyerang Murong Yu. Salah satu tetua yang memantau mengetahui bahwa Nili memakai satu set baju perang kelas 9 untuk pertahanan. Dengan begini pertahanan dan serangan Nili semakin ganas. Dan ini merupakan pembalasan dendam kepada Murong atas apa yang Murong lakukan di reruntuhan hantu waktu itu. Sementara itu terlihat di atap, Tianming sedang mengobrol dengan putra dari ketua sekte Bulu Ilahi saat ini bernama Beiyan. Kata Tianming, nampaknya Beiyan tertarik dengan pendatang baru kali ini. Kata Beiyan, sekarang nampaknya anak laki-laki yang adalah Nili itu menarik setelah ia melihatnya sendiri. Tapi kata Tianming bahwa Nili hanya mengandalkan harta karun untuk mengalahkan Murong. Ia tak menyangka hal itu dapat membuat Beiyan terkesan kepada Nili. Kata Beiyan, Nili berasal dari dunia kecil tanpa latar belakang. Ditambah lagi sebelum dipromosikan di halaman timur sudah punya satu set baju besi kelas 6 dan juga diterima sebagai murid oleh guru agung. Ia juga dengar bahwa Nili dan Gubei membentuk kekuatan bersama yang adalah aliansi iblis. Hanya dalam beberapa bulan sudah ada ribuan orang yang bergabung dan tampaknya dunia besar akan lebih hidup di masa depan. Mendengar itu Tianming bertanya-tanya, bukankah harusnya Beiyan menjadi waspada? Ada orang baru yang lebih jenius. Justru Beiyan malah menyukai ini. Meskipun hanya Beiyan dan Liun Feng yang menjadi saingannya untuk menjadi ketua sekte, tapi Gubei baru saja menjadi pewaris pertama keluarga Gu. Ditambah Xing Yun dari aliansi Tianxing. Juga ada sepupunya Yu Yin yang tidak boleh diremehkan. Dan mereka berteman dengan Nili. Sementara itu di arena terlihat Murong Yu terkapar tidak berdaya setelah disambar petir yang begitu dahsyat. Nili juga memberikan handuk agar Murong tidak malu karena tersambar petir sampai pakaian hangus. Terlihat Nili juga menegaskan ini adalah pembalasannya karena waktu itu Murong Yu merampas sisik jiwanya di tanah reruntuhan hantu. Salah satu tetua juga mengatakan harusnya menerapkan aturan baru, karena jika tidak maka Nili akan menjadi nomor 1 di halaman timur.
Lalu ada Wu Yan yang muncul di sana dan memberitahukan dua tetua agar merubah aturan sesuai amanat dari Guru Agung Tianyun yang padahal itu adalah aturannya sendiri. Peraturannya adalah tidak boleh menggunakan harta karun dalam acara tantangan. Para murid pun menduga mungkin Nili akan kalah jika tidak memakai senjata harta karun. Nili yang melihat ke atas ia pun terkejut. Ternyata orang ini yang adalah Wu Yan. 看来得重新被发现了，改规则，新制定一下规则。请放心。原来是这慕容羽强呢。 Terlihat saat itu Piao menjadi kesal karena ia tidak bisa melawan senior dengan harta karun. Sementara dikatakan oleh tetua, Nili memang benar telah mengalahkan Murongyo. Tapi mereka memutuskan untuk memberikan Nili metode penilaian lain, yaitu Nili hanya bisa lulus penilaian dengan lawan yang akan diatur oleh para tetua. Dengan begitu, maka Nili dapat memenuhi syarat untuk menggantikan posisi Murong dalam peringkat. Mereka pun akan memulai acara tantangan lagi, tapi tidak dapat menggunakan harta karun level 3 atau lebih tinggi. Gu Bei pun mengetahui bahwa seseorang sedang menargetkan Nili. Piao menyuruh Nili untuk menyerah saja, namun Nili tidak mau. Karena acara ini juga disaksikan oleh para petinggi sekte bulu ilahi, termasuk Guru Agung Tianyun. Jika ia menyerah sekarang, maka orang-orang akan menilai bahwa ia hanya mengandalkan harta karun untuk mengalahkan. Nili menanyakan berapa lawan yang akan ia hadapi yang diatur oleh tetua. Ternyata hanya 2 lawan. Orang pertama yang akan maju adalah Ye Chong. Peringkatnya lebih tinggi daripada Murongyo. Tapi Nili menanggapinya dengan santai. Ia pun masuk ke arena dan memberikan salam kepada Ye Chong. Sedangkan Ye Chong disuruh oleh Wu Yan untuk jangan menahan diri dan habisi saja Nili. Ye Chong langsung mengeluarkan kekuatan niat membunuhnya. Nili yang merasakan itu, ia mengetahui bahwa nampaknya Wu Yan sangat menginginkan hidupnya. Ditambah lagi jiwanya belum dititipkan ke aula jiwa. Terlihatlah roh iblis yang dikeluarkan oleh Ye Chong adalah roh iblis darah naga dengan potensi pertumbuhan luar biasa. Monster es itu mulai menyerang kepada Nili. Ni hao. 现在龙血有手，只是死了，我命魂未稳。 Nili menghadapi Ye Chong dengan berubah-ubah roh iblisnya dari pandang menjadi tebus pandang. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Para tetua juga terkejut. Ternyata Nili bisa menggunakan 2 roh iblis berbeda pada saat bersamaan. Terlihat Nili berhasil menghindari serangan dari monster es dengan roh iblisnya yang sangat cepat. Wu Yan yang melihat itu mengatakan pantas saja Guru Agung sangat menghargai Nili dikarenakan Nili sangat berbakat. Terlihatlah Ye Chong sendiri disuruh Wu Yan untuk segera cepat habisin Nili. Ye Chong mengetahui Nili sangat lincah seperti belut. Akhirnya Ye Chong menggunakan dinding es untuk menjebak Nili, sekaligus menyerang Nili dari dalam. Dikatakan oleh Ye Chong, ia melakukan ini terpaksa karena istri dan anaknya berada di tangan Wu Yan. Ye Chong terus menyerang Nili dengan niat menghabisi. Hal itu dilihat oleh para tetua dan menyuruh Ye Chong untuk berhenti. Sementara itu terlihat Nili terjebak dalam serangan es yang membuat dirinya tidak bisa bergerak. Meski begitu, ternyata Nili bisa bangkit dengan mengeluarkan roh iblis naganya, yakni naga bersayap darah suci. Hal tersebut membuat semuanya menjadi terkejut. Ditambah lagi Wu Yan juga tahu bahwa itu adalah roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Tianming yang melihat itu juga mengatakan kepada Bei Yan, kesampingkan konflik di antara ia dan juga Bei Yan, karena Bei Yan juga harus melihat potensi dari Nili. Karena begitu Nili dewasa, maka akan mengancam posisi Bei Yan sebagai pewaris ketua sekte. Tapi dikatakan oleh Bei Yan, ia tidak bersaing dengan Tianming karena alasan egois. Ia ingin lihat siapa di antara mereka yang lebih cocok menjadi ketua sekte, dan mungkin Nili itu lebih cocok jadi ketua sekte menuju kejayaan. Tianming tidak menyangka Bei Yan menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kembali ke arena, Ye Chong bertubi-tubi menyerang Nili, namun itu tidak mempan sama sekali.
Justru Nili dengan satu pukulannya berhasil menjatuhkan Ye Chong. Para murid menjadi terkejut. Nili baru saja masuk halaman timur, akan tetapi bisa mengalahkan Murong dan juga Ye Chong. 这场比试你也理赢。 Sementara Ye Chong bergumam ia kalah kekuatan dengan Nili. Daripada itu Yan tidak akan menyalahkannya. Terlihat Nili juga nampaknya mengalami cedera. Para tetua pun mengumumkan Nili yang menang karena bisa melakukannya tanpa menggunakan senjata harta karun. Dua tetua itu pun akan mengakhiri sesi ini dan menyuruh Nili untuk beristirahat. Terlihat Wu Yan juga menyuruh dua anak buahnya untuk menyerahkan Ye Chong ke balai penegak hukum, yakni di Sekte Bulu Ilahi, untuk dibuang karena telah kalah dari Nili. Para tetua pun mengetahui bahwa metode dari Wu Yan ini terlalu kejam. Wu Yan mengumumkan tes kedua untuk Nili. Wu Yan pun mengumumkan tes kedua untuk Rod Nili karena Nili masih punya sisa kekuatan. Hal itu pastinya membuat teman-teman Nili tidak terima karena sepertinya ingin sekali menghabisi Nili. Xing Yun juga mengatakan sesuai aturan sebelumnya, murid boleh menantang senior sesuai pilihannya sendiri. Ini pertama kalinya mengatur lawan dengan paksa. Xing Yun menduga apakah Wu Yan ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk ambisinya sendiri. Hal tersebut pastinya membuat Wu Yan menjadi marah karena Xing Yun tidak punya rasa hormat pada atasan dan menuduhnya macam-macam. Para murid juga membicarakan tidak heran Ye Chong bertingkah aneh karena dipaksa oleh Wu Yan. Sedangkan Nili mengetahui setelah Wu Yan melihat roh iblis naga sayap sucinya, Wu Yan menjadi lebih berambisi lagi untuk menghabisinya secepat mungkin. Meski begitu, Nili merasakan bahwa peta gunung sungainya terus-menerus menyalurkan kekuatan langit dan bumi. Mungkin ia bisa mencapai ranah kehidupan kelima. 要是死了，他就得逞了。这样还是我以势压人，与重启5命境界也能多一分。 Sedangkan dikatakan oleh Wu Yan, ia beralasan ia hanya ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan Nili. Daripada itu ia mengatur lawan bagi Rod Nili. Ia pun menyuruh orang kedua yakni Go Hai untuk menguji kekuatan Nili. Para tetua pun mengetahui bahwa Go Hai itu punya 9 nyawa. Selain itu, Go Hai adalah garis keturunan langsung yang dikembangkan dengan cermat oleh Wu Yan. Salah satu tetua pun tidak setuju dengan ini. Namun dua tetua itu justru ditekan oleh kekuatan Wu Yan untuk diam. Wu Yan sangat berambisi menghabisi Nili karena Nili adalah ancaman yang nyata di masa depan. Namun kata Nili, ia menyerah saja karena aturannya tidak jelas yang menekan dirinya. Apalagi ia tidak bisa menggunakan hartanya sendiri untuk bertarung. Jika tidak mengizinkannya memakai harta karun, maka ia tidak akan bertarung lagi. Ia pun akan kembali saja ke halaman barat. Beiyan yang melihat hal tersebut, ia mengatakan bahwa Rod Nili punya karakter yang baik. Walau Nili tidak punya latar belakang, jika ingin menekan Nili tidak akan semudah itu. Ya dong, tidak akan semudah itu, Ferguson. Kata Tianming, orang yang benar-benar kuat tidak akan menggunakan trik kecil seperti ini. Wu Yan hanyalah murid baru langsung dari Guru Agung. Bisa langsung menjadi waspada jika ada yang mengancam posisinya. Sementara Wu Yan mengejek Nili yang pecundang yang justru bisa menjadi murid dari Guru Agung. Apakah itu layak bagi Nili? Kata Nili, ia baru saja mencapai alam 4 kehidupan. Tapi Wu Yan mengatur lawan dengan 9 nyawa. Jelas itu mengincar dirinya. Mengenai Guru Agung yang menerimanya sebagai murid, harusnya Wu Yan tidak peduli dengan hal tersebut. Ditambah lagi jika Wu Yan ingin bermain, maka bermainlah sendiri. Dikarenakan ia akan pergi karena sudah melihat level halaman timur ini. Tapi nampaknya Wu Yan tidak mengizinkan Nili masuk dan pergi kapanpun di halaman timur. Ia pun menyuruh semuanya untuk selidiki Nili, yang mungkin adalah mata-mata dari Sekte Dewa Iblis. 再说，天元神尊主动，天元神尊的弟子，聂离乃是妖神法。 恕不奉陪。 Wu Yan bilang ia harusnya menyingkirkan mata-mata ini yang adalah Nili. Meski kelakuannya berlebihan, tapi kesetiaannya pada Sekte Bulu Ilahi tidak dapat diragukan.
Piao dan Gubei tidak menyangka Wu Yan membuat alasan yang seperti itu. Dan itu sungguh tidak tahu malu. Faktanya mungkin Wu Yan lah adalah mata-mata. Dengan bukti bahwa Wu Yan menemukan bakat luar biasa dari Nili. Daripada itu ingin menyingkirkan Nili dengan menuduh mata-mata dari sekte Dewa Iblis. Teman-teman Nili juga akan bersaksi bahwa Nili bukanlah seorang mata-mata. Hal itu juga ditegaskan oleh Xing Yun. Jelas bahwa Nili bukanlah seorang mata-mata. Apalagi Wu Yan tidak punya bukti sama sekali. Wu Yan menjadi kesal. Mengapa Gubei dan Yu Yin yang adalah dari keluarga bangsawan membela Nili yang tidak punya latar belakang? Nili juga membela dirinya. Sudah 100 tahun. Apakah ada orang dari sekte Dewa Iblis yang bisa menyelinap ke sekte Bulu Ilahi? Ia pun menduga bahwa Wu Yan hanya iri kepadanya karena dirinya lebih diperhatikan oleh Guru Agung Tian Yun. Ditambah lagi, apakah Wu Yan berani menantang orang di ranah yang lebih tinggi daripada Wu Yan? Setelah hal itu diperlihatkanlah di ruangan Guru Agung Tian Yun. Ada 4 orang yang adalah hierarki atau petinggi dari sekte Bulu Ilahi. 我还是那句话，是因为争宠而嫉妒吧？动作真快啊，千百。 Yang salah satunya adalah ketua sekte Bulu Ilahi. Ketua sekte pun mengonfirmasi bahwa benar Nili telah menjadi murid dari Guru Agung. Ia pun memuji Nili yang jenius. Jarang sekali sekte Bulu Ilahi kemunculan jenius seperti ini. Salah satunya adalah seorang wanita dari keluarga bangsawan menanyakan kepada ketua sekte. Harusnya ketua sekte mengajari cucunya yakni Beiyan untuk menjadi lebih kuat. Dikatakan oleh ketua sekte meskipun kekuatan cucunya itu kuat, tapi ia ragu cucunya itu bisa memimpin sekte Bulu Ilahi menuju kejayaan. Ketua sekte Bulu Ilahi pun nampaknya suka kepada Nili. Ia pun mengatakan nampaknya sekte ini ke depannya akan ada di bawah kendali para junior ini. Ia pun menyuruh para petinggi lainnya untuk amati dengan cermat tentang Nili. Petinggi wanita juga mengetahui bahwa Wu Yan punya konflik dengan Nili. Ia pun meminta Guru Agung untuk menengahinya. Guru Agung nampaknya akan membiarkan mereka. Ia pun langsung menegur Rod Nili untuk cobalah yang terbaik bersaing dengan Gohai. Yang artinya Nili disuruh melawan Gohai. Untuk masalah jiwa, Guru Agung akan menjamin akan menjaga jiwa Nili tetap hidup. Dikarenakan di sini ada ketua sekte dan petinggi lainnya yang ingin melihat kekuatan Nili. Nili jelas mengetahui bahwa mereka pastilah 5 raksasa dari sekte Bulu Ilahi. Nili menuruti permintaan gurunya untuk melawan Gohai. Ditambah lagi ini adalah kesempatannya dilihat oleh para petinggi itu. Ini adalah syarat paling penting untuk menjadi ketua sekte Bulu Ilahi nantinya. Nili pun mengatakan ia berubah pikiran dan akan melawan Gohai. Awalnya teman-teman Nili melarang karena Gohai itu punya 9 nyawa. Tapi Nili mengetahui apa yang ia lakukan. Sementara Gohai disuruh oleh Wu Yan untuk cepat habisi Nili. Terlihat ketika di arena Gohai meremehkan Rod Nili. Nili meledakkan kekuatan langit dan buminya untuk mulai bertarung. Gohai sendiri penasaran ingin tahu kemampuan Nili yang sebenarnya. 这家伙又有 哎，叶里，你没病？狂妄！你到底有多少本事？两人的气。 Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nili menggunakan roh iblis kecepatannya untuk bertarung melawan Gohai. Nili juga berubah menjadi roh iblis naga bersayap sucinya. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung dengan sangat sengit. 如此程度，这就是现在这边。还想试探我的实力？我对你的实力。 Meski terus diserang oleh Nili, Gohai merasa percaya diri bahwa Nili tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Karena ia telah memasukkan kekuatannya pada Nili, ia juga menyatu dengan roh iblisnya yang adalah binatang naga bulan. Ia pun menyerang kepada Nili secara bertubi-tubi. Namun ternyata serangannya tidak mempan sama sekali. Dikarenakan ternyata naga bersayap suci milik Nili adalah tingkat yang bermutasi. 是被郭淮揍傻了。
我还真正的实力见。 Hal itu jelas membuat Wuyan menjadi terkejut. Orang-orang juga terkejut dengan roh iblis Nili yang sangat overpower. Tidak peduli seberapa berbakatnya Nili, Nili akan menjadi salah satu murid terpenting di Sekte Bulu Ilahi. Para murid juga menganggap bahwa roh iblisnya adalah sampah dibandingkan dengan roh Nili. Sementara ketua Sekte Bulu Ilahi juga menyerahkan Nili kepada Guru Agung Tian Yun dan akan dijaga dengan begitu ketat. Kembali ke arena, Gohai mengatakan pantas saja Wuyan sangat ingin menyingkirkan Nili. Ia pun harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan angin yang disebut dengan bilah angin. Kekuatan ini bahkan dapat menghancurkan harta karun dengan level yang sama. Namun dibalas oleh Nili dengan semburan naga bersayap sucinya. Jelas hal itu membuat imbang di antara mereka. 恶龙兽，他们从出生就……啊！要玩到什么时候？没有啊！ Gohai sendiri mengatakan kepada Wuyan, bukannya ia tidak menyelesaikan ini dengan cepat, tapi karena Nili itu terlalu gesit. Bahkan bilah anginnya bisa dihalau oleh Nili. Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan meriam angin untuk menyerang Nili secara bertubi-tubi. Serangan tersebut berhasil membuat Nili terkapar dan tidak berdaya. Ditegaskan oleh Gohai, tidak peduli seberapa kuat roh iblis milik Nili, tidak akan bisa menahan meriam angin miliknya. 也想有机会恢复。抵挡不住我风炮的威力的，拥有异变的神级成长性。 Dalam keadaan tepar tersebut, Nili ada di lautan kesadarannya. Di sana ada Kaisar Suci yang mengatakan, semua orang yang berhubungan dengan Nili, semuanya teman-teman Nili, keluarga dan lainnya tidak akan pernah berinkarnasi kembali termasuk dengan Zion. Jelas hal itu membuat Nili bangkit kembali dari teparnya. Akan tetapi para murid yang melihat Nili sudah kewalahan, mereka menganggap bahwa Nili sudah kalah. Namun ketua Sekte Bulu Ilahi mengatakan, sudah sangat bagus Nili melakukan sampai titik ini. Guru Agung Tian Yun juga sangat yakin bahwa Nili adalah pilar baru bagi Sekte Bulu Ilahi. Gu Bei dan teman-teman yang melihat Nili sudah tidak kuat, mereka pun akan menyelamatkan Nili, tapi dihalangi oleh Xing Yun. Piao mengatakan jika tidak segera menyelamatkan Nili, maka Gohai akan menghabisi Nili. 说不定真的能够成。力竭了，咱们趁现在去救聂离。错了，李星宇，你 Namun tiba-tiba saja Nili bangkit kembali dengan kekuatannya. Ia pun mengingat kehidupan ini yang akhirnya hidup kembali, juga mendapatkan kesempatan kedua. Bagaimana bisa ia menyerah di sini? Karena ada begitu banyak orang yang menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Para murid dan teman-teman Nili sangat mendukung Nili yang bangkit kembali dengan semangat yang membara. Sementara terlihat Gohai semakin kesal karena meriam anginnya gagal menghabisi Nili. Ditambah lagi kekuatannya sudah habis dan ia pun tidak boleh membiarkan Nili meledakkan kekuatannya sampai alam 5 takdir. Namun ketika ia menyerang, ia menyadari bahwa nafas Nili sudah mencapai ranah kehidupan kelima. Roh Nili pun menyerang balik dengan serangan pamungkasnya. Serangan tersebut berhasil membuat Gohai terkapar tidak berdaya. Para murid pun sangat senang karena Nili bisa membalikkan keadaan dan menang dalam sekejap. Dengan begini, maka peringkat Nili akan naik ke atas. Terlihat Nili mengetahui bahwa ia punya kartu as dan ia pun harus menyimpan kartu andalannya. Ia pun memberitahukan kepada dua tetua. Ia sudah bertarung 2 kali. Apakah ini sudah selesai? Salah satu tetua pun mengatakan itu saja untuk hari ini bagi Nili, tapi tidak tahu bagaimana dengan Wuyan. Akhirnya Wuyan juga tidak mau melanjutkan karena ia tahu Guru Agung juga sedang memantau. Terlihat semua murid pun dan teman-teman Nili menyambut kemenangan Nili yang luar biasa ini. 就到这里了。
Setelah hal itu, Nili pun berkultivasi. Ia pun mengetahui bahwa jiwanya sudah stabil dan bisa ditaruh di balai jiwa. Dengan begini, ia pun bisa percaya diri untuk menuju dunia besar. Ia pun akan masuk ke dalam lukisan Gunung Wanli dan berlatih. Namun, tiba-tiba saja Nili merasakan ada orang di ruangannya. Dan ini sangat berbahaya. Tepat di luar pintunya, ia tahu bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi kekuatannya. Ia pun menduga apakah orang ini mungkin adalah orang suruhan Wuyan untuk menghabisi dirinya. Ia pun menyiapkan pedang Dewa Petir untuk menyerang. Ia juga tahu aturan Sekte Bulu Ilahi jelas melarang pembunuhan. Nili pun tetap bersiaga di sana dan tiba-tiba saja ada aura hijau yang mendekati dirinya. Ia pun langsung menyerang memakai pedang Dewa Petir. Namun itu ternyata tidak mempan. Karena Nili tidak bisa merasakan di mana posisi orang ini. Ia mengetahui bahwa orang ini punya kekuatan di ranah puncak Dao Dragon. Ia pun menjadi bingung bagaimana caranya menghadapi musuh sekuat ini. Hingga akhirnya Nili pun tidak berdaya diikat oleh kekuatan hijau tersebut. Pedangnya juga terjatuh dan ia tidak bisa bergerak. Lautan jiwanya juga dikunci. Nili menggunakan kekuatan dari akar berambatnya untuk lepas dari ikatan ini dengan menyerap kekuatan hijau tersebut. Meski begitu, ia tetap saja tidak bisa mengambil pedangnya. Bahkan akar berambatnya juga disegel oleh kekuatan hijau itu. Hingga akhirnya orang itu menampakkan dirinya yang adalah seorang wanita. Ternyata wanita ini adalah ibu dari Long Yuyin. Wah, 又被抓住了，现身了。 收掉。Nili tahu ia tidak bisa merasakan nafas dari wanita ini. Tapi tidak lama ia tahu bahwa nafas ini adalah seorang wanita. Ibunya Yuyin langsung menyiapkan pisau. Ia pun mengatakan ia disuruh orang untuk menghabisi Nili. Tapi tidak seru jika menghabisi Nili seperti ini. Ia pun akan menyiksa roh Nili secara perlahan-lahan. Nili mengatakan jika ia mati, maka ia ingin tahu juga siapa yang mengirim senior. Ibunya Yuyin mengatakan bahwa banyak orang yang menginginkan hidup Nili. Meski begitu, ia akan mengatakannya ia dikirim oleh Wuyan untuk menghabisi Nili. Direspon oleh Rod Nili agar senior berhenti untuk membuat lelucon seperti ini. Namun kata senior bahwa ia tidak bercanda kepada Nili. Sambil menodongkan pisau kepada Nili, Nili tahu bahwa senior tidak diutus oleh Wuyan karena Wuyan hanya dapat mencapai alam naga Dao tingkat 3. Dan harusnya senior berada di level 8, tidak mungkin mau diperintah oleh Wuyan. Seharusnya senior juga bisa menghabisi Wuyan dengan mudah. Senior pun mengatakan jika Nili bisa memberikan alasan lain, maka ia akan mengampuni Nili hari ini. Nili bergumam, harusnya senior ini dianggap sebagai nomor 1 di Sekte Bulu Ilahi. Nili menebak-nebak dan mengamati sebelum ia ditangkap oleh senior tersebut oleh kekuatan hijau. Dan melihat ukiran lambang naga, Nili menjelaskan dari kekuatan yang ditunjukkan oleh senior. Senior adalah dari keluarga Long Yin, yang adalah orang-orang kuat dari keluarga Long Yin yang telah mencapai level Wuzong. Namun kata senior, Nili salah menebak. Ia belum mencapai ranah Wuzong. Tapi ia adalah Dao Dragon tingkat 9. Namun kata senior, Nili benar, memang ia dari keluarga Long Yin. Ia juga mengatakan bahwa Nili menindas putrinya dengan buruk. Sebagai ibunya, ia pun harus membantu putrinya mendapatkan kembali tempatnya. Mendengar hal itu, Nili baru sadar bahwa senior ini adalah ibunya Long Yuyin. Ia pun menyebut agar tante dengarkan dirinya. Meski begitu, ibunya Yuyin ingin menghukum Nili. Tapi kata Nili, ia tidak menindas Yuyin karena putri senior justru malah memujanya sebagai guru.
Jika tante tidak percaya, maka bisa tanyakan kepada Long Yuyin. Kata senior, putrinya sudah menceritakan semuanya. Ia memberikan dua pilihan kepada Nili. Yang pertama, menikah dengan putrinya. Tapi nampaknya Nili menolak, karena ia hanya punya hubungan guru dan murid bersama Yuyin. 师徒了，那样岂不是乱了辈子？你娶了我，可是听我女儿把事情都说。你说， Yang kedua, jika Nili tidak mau, maka ia akan menghancurkan Nili dengan pisau ini. Kata Nili, masalah ini perlu dibicarakan dengan panjang. Ia sudah punya keluarga. Bukannya ia tidak menyukai Yuyin, tapi ia merasa tidak cukup baik untuk Yuyin. Terlihat ibunya Yuyin sambil mengancam mengatakan bahwa putrinya harus menjadi istri pertama dari Nili. Waduh, Rod Nili udah nambah aja, admin gak kebagian. Aduh, apa sih? Ibunya Yuyin sangat memaksa, karena jika tidak, maka ia akan bersikap kasar kepada Rod Nili. 就别怪老娘不客气了。你们龙印世家世好了，这是不当。 Nili mengatakan bahwa keluarga Long Yin memiliki latar belakang keluarga yang terhormat. Ditambah lagi Yuyin adalah salah satu pewaris keluarga, sedangkan dirinya hanyalah orang biasa dari dunia kecil Linglong. Mengapa senior bersikeras agar Yuyin menikah dengannya? Kata ibu Yuyin, ia cukup pandai membaca orang. Meskipun Nili dari dunia kecil, tapi punya roh iblis naga bersayap suci, juga di bawah bimbingan Guru Agung Tianyun, itu termasuk layak bagi putrinya. Nili pun mendengar bahwa Yuyin menghajar tunangannya bernama Huyong 2 kali. Mungkin belajar dari ibunya yang galak seperti ini. Waduh, untung aja nggak jadi keluar hodamnya, aing mau. Senior juga tahu bahwa Nili berambisi untuk menjadi ketua sekte Bulu Ilahi. Dukungan dari Guru Agung Tianyun itu tidak cukup. Selama Rod Nili menikah dengan putrinya, maka Nili bisa mendapat dukungan dari keluarga raksasa yang lain. Jika Nili tidak mau, maka keluarga Long Yin akan mencegah Nili untuk menjadi ketua sekte nanti. Nili berpikir-pikir jika menikah dengan Yuyin, maka sumber daya keluarga akan condong kepadanya. Ditambah lagi Tianming juga akan tersaingi. Ibunya Yuyin yang bernama Long Suyun juga mengatakan bahwa berkat Rod Nili, putrinya berambisi untuk menjadi ketua keluarga karena sebelumnya tidak mau memperebutkan posisi ketua keluarga. 如果你不愿意，既然不管我怎么劝说，都肯定也会向我们倾斜。但以龙语音的能，当然要帮他一把。你站出来了， Ia juga mengancam jika Nili tidak mau, ia akan menghabisi Nili di sini. Ia juga tidak peduli dengan aturan sekte yang tidak memperbolehkan menghabisi seseorang. Nili mengatakan ia dan Yuyin masih terlalu muda untuk menikah. Lebih baik menunggu 5 tahun lagi. Jika Long Yuyin masih menyukainya saat itu, ia bersedia menikahi Yuyin. Tapi ibunya ingin pertunangan dulu, melahirkan bayi juga boleh. Waduh, Rod Nili. Aduh, gimana nih? Di saat pernikahan nanti, maka ia akan mengurus anak-anak Nili. Nili beralasan lagi bahwa ia harus beritahu orang tuanya tentang pernikahan. Ditambah lagi dunia kecil Linglong hanya dibuka 5 tahun sekali. Tapi ibunya Yuyin masih tetap bersikeras harus melahirkan bayi terlebih dahulu. Baru setelah 5 tahun kemudian katakan saja kepada ibunya Nili. Tapi Rod Nili tidak berani melakukan itu, karena itu adalah sikap yang tidak berbakti. Ibunya Yuyin menganggap bahwa Nili memang tidak mau menikah dengan putrinya. Ia pun akan menghabisi Nili. 你小子，是我的父母，否则我倒要看看你。我算是看明白了，你 Tapi Nili tetap pada prinsipnya harus mengatakan kepada orang tuanya, tidak peduli apa yang dilakukan oleh senior kepadanya. Tidak lama Xiaoyu ada di sana. Ia menanyakan apa yang terjadi di sini. Ibunya Yuyin mengatakan apakah Nili cukup bersenang-senang dengannya. Jelas hal itu membuat pikiran yang macam-macam kepada Xiaoyu. Ia mengatakan sebelumnya Yuyin dan sekarang ada wanita lain. Xiaoyu pun menyebut Nili tidak tahu malu dan ia pun pergi dari sana. 辛苦了。聂离，不错，算你。事先是龙语音， Nili pun mengetahui bahwa Xiaoyu tidak bisa menyelamatkannya. Sedangkan ibunya Yuyin menanyakan apa yang diperbuat oleh Nili kepada putrinya.
Kata Nili, tanyakan saja kepada Yuyin kalau tidak percaya. Namun ternyata Yuyin ada di sana dan mengatakan kepada ibunya agar jangan memaksa Nili. Ia tidak ada apa-apa dengan Nili. Hari itu Nili hanya membantunya membuka titik akupuntur dengan menggunakan jarum emas. 清白。阿姨小，子，你不会想要吃干母？还请你不要在意，没事没什么。那天这副眼里，我真的如此。 Namun ibunya Yuyin tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia pun mengatakan karena putrinya menyukai Nili. Buatlah bayi bersama Rod Nili. Waduh. Inilah caranya untuk menangani ayah Yuyin dulu. Namun sayangnya ayah Yuyin tiada di tangan sekte Dewa Iblis. Saat itu Nili pun dipentalkan oleh ibunya Yuyin dengan kekuatan. Nili pun tidak menyangka inikah caranya ibu Yuyin mendidik Yuyin. 可惜那家伙。当年我就是这么对付。 Terlihat Nili pun diikat kembali oleh kekuatan dari ibunya Yuyin. Terlihat ibunya Yuyin sepertinya akan melakukan sesuatu kepada Nili dengan pisau. Tapi dihentikan oleh putrinya karena ini adalah urusannya dengan Nili. Akhirnya ibunya pun melepaskan Nili. Ia pun memperingatkan Nili jika Nili menindas putrinya lagi di masa depan. Jangan salahkan dirinya jika bersikap kasar kepada Nili. 聂离，我跟他之间是我们自己的事。我走了。Setelah dilepaskan, Nili pun mencegah ibunya Yuyin pergi dan ingin membuat sebuah kesepakatan. Nili menjelaskan ia tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Ibunya Yuyin jelas mengetahui banyak faksi dan keluarga di sekte bulu ilahi. Ada orang seperti Xingyun dan lainnya yang ingin berubah tapi tidak mampu melakukannya. Juga seperti Guru Agung Tianyun yang pensiun dan tidak peduli lagi dengan urusan sekte. Ia pun berani mengatakan dalam 200 tahun ke depan, sekte bulu ilahi akan terpecah belah. 以往200年内，在其中想要改变却有， 若是可以接近我， 那是必然的事情。但您 Ditambah lagi semuanya dilakukan untuk keuntungan. Jika semua ingin keuntungan diri sendiri, maka kemunduran sekte bulu ilahi akan terjadi. 100 tahun yang lalu, sekte bulu ilahi masih berada di peringkat 3 teratas di antara 6 sekte dewa, dan ketua sekte ingin merubah itu. Tapi karena ketiga keluarga besar punya urusannya masing-masing, itu akan sulit. Jika ada orang yang bisa merebut 3 keluarga kekuatan besar, maka itu akan berpengaruh kepada sekte. Daripada itu, Nili ingin merubah itu dan mendapat dukungan dari 3 keluarga besar. Ia ingin menjadikan Yuyin, Xingyun, dan Gubei naik tahta menjadi kepala keluarga. Ia juga akan membantu sekuat tenaga. Dengan begitu, 100 tahun kemudian, sekte bulu ilahi tidak akan terpecah belah. Itu menurut pandangan Nili. Nili ingin keluarga Long Yin membantunya dengan segenap tenaga. Itu juga setara dengan membantu Long Yuyin. 还能成为我们的庇护之所，但我愿意用尽一切力量帮了龙语音。接下来我 Ibunya Yuyin pun akan memikirkannya dulu. Dan jika Nili butuh bantuannya, maka hubungi saja putrinya. Rod Nili cukup senang karena bisa mendapatkan bantuan dari orang kuat di ranah Dao Dragon tingkat 9. Dengan begitu, maka semuanya jauh lebih mudah untuk ditangani. Tapi ibunya Yuyin tetap ingin Nili menikahi putrinya. Dengan begitu, ia sebagai ibu mertua pastinya akan membantu Rod Nili untuk naik tahta menjadi ketua sekte bulu ilahi. Tapi kata Nili, sebuah pernikahan itu menyangkut masalah pribadi. Apalagi ibunya Yuyin sangat memaksa. Bukankah itu sebuah penghinaan bagi Yuyin? 你们若是成亲，作为丈夫， 又岂是那种龌龊？但是把婚娶之事跟 可没落着。 Ibunya Yuyin pun bergumam harusnya menikah dengan putrinya dulu. Dengan begitu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hingga akhirnya ibunya Yuyin pun sedikit luluh. Ia pun mengatakan apapun yang terbaik bagi putrinya, ia akan memberikan bantuan sepenuhnya. Sementara itu berpindah kepada Guru Agung Tianyun yang sedang memantau. Ia mengatakan lucu sekali ia dibesarkan di sekte bulu ilahi. Karena beberapa masalah ia kecewa dan melarikan diri dari dunia dan berlatih. Namun generasi muda seperti Gubei, Yuyin, Xingyun, mereka punya karakter yang baik. Apalagi banyak talenta yang bermunculan belakangan ini.
Dengan begitu, sekte bulu ilahi bisa mendapat kembali kejayaannya. Ia pun akan membantu Nili jika ingin menjadi ketua sekte. Tapi bisakah Nili membuat 4 petinggi lainnya terkesan kepada Nili? 新城，既然你有心上最近这段时间决 Kembali kepada Rod Nili yang mengetahui bahwa Akademi Tianling adalah pusat sekte bulu ilahi. Semua junior berbakat berkumpul di sana. Bahkan ibunya Yuyin datang ke sini, pastinya itu dilihat oleh para petinggi. Namun ia tidak bisa mengandalkan orang lain. Untungnya saja ibunya Yuyin tidak benar-benar ingin menghabisinya. Terlebih lagi Wu Yan tidak tahu malu. Ia pun harus bersiaga jika benar ada utusan dari Wu Yin yang ingin menghabisinya. Ia pun perlu menyiapkan tempat persembunyian karena batu rohnya sudah cukup. Nili pun nampaknya akan membeli villa lagi. Di keesokan harinya terlihat Nili bertemu dengan teman-teman. Tapi ia melihat muka Xiaoyu yang masam kepadanya. Nili tahu bahwa sejak Xiaoyu memergokinya sedang memberikan akupuntur pada Yuyin. Dari situlah Xiaoyu bersikap buruk kepadanya. Ditambah lagi dengan kejadian semalam. Gu Bei mengatakan bisakah Nili membantunya karena mereka memburu Gu Heng 3 kali. Gu Heng itu memiliki tingkat kultivasi alam bintang surgawi. Dibutuhkan 5 hari untuk memulihkan kehidupan dan jiwa. Dan nampaknya Gu Heng kecewa karena ia mati 3 kali. Terlebih lagi kata Nili ia sudah memulihkan jiwa kehidupannya dan bersiap untuk menyerang kolam dewa milik Gu Heng. Ia juga menanyakan perkembangan aliansi iblis akhir-akhir ini. Kata Gu Bei setelah penampilan Nili di halaman timur. Aliansi iblis mulai terkenal karena nama Nili. Banyak orang yang datang untuk mencari perlindungan dari aliansi iblis. Jumlah anggota aliansi iblis sekarang mencapai 6.000 orang. 他的修为应该已经突破到了之后来投靠我们的人，命魂我已经寄存好了。 Xing Yun mengetahui bahwa aliansi iblis ini berkembang pesat, bahkan setara dengan aliansi Tianxingnya. Bahkan aliansi Xuan Ying yang didirikan oleh Yuyin lebih kuat. Setelah didirikan, aliansi milik Yuyin ratusan orang kuat pun dari Ranaya Frinstar bergabung. Ditambah lagi Yuyin mendapat dukungan dari beberapa tetua yang rananya Dao Dragon. Dan sekarang 3 aliansi bergabung termasuk 3 ahli waris, yakni dirinya, Gu Bei dan juga Yuyin. 3 keluarga besar telah bersatu. Xing Yun pun tidak mengetahui dan sulit membayangkan masa depan akan berkembang seperti apa. Setelah hal itu, Nili mengajak semuanya untuk menyerbu kolam dewa milik Gu Heng. Di jalan mereka membicarakan bahwa Gu Heng secara gila-gilaan mengepung aliansi milik Nili dan teman-teman. Tapi serangan balik dari Gu Bei dan lainnya, kerugian Gu Heng lebih besar daripada kerugian aliansi Nili dan teman-teman. Namun kata Gu Bei ia tidak tahu mengapa Gu Heng memiliki banyak master dari ranah transformasi surgawi. 做不到的事情。哼，西风小心行事了。但是他们忽然多了200顾河，简直是不计。 Lalu diperlihatkanlah ada area di sana yang terdapat kawah gunung berapi. Dan ternyata itu adalah kolam dewa. Gu Bei bertanya apa semuanya sudah siap. Kata Piao semuanya sudah siap. Lebih dari 3.000 anggota telah tiba. Nili dan teman-teman pun akhirnya mulai menyerang kepada anggota Gu Heng yang sedang menjaga. Anggota Gu Heng yang melihat itu mereka mengetahui bahwa itu adalah aliansi Tianxing dan juga aliansi iblis. Rod Nili menyerang dengan menggunakan pedang meteoroid petir. Sementara Xing Yun dan teman-teman juga bertarung dengan anggota milik Gu Heng. 都道歉。什么？ Nili dilindungi oleh anggota aliansi iblis agar sampai di kolam dewa. Setelah sampai di kolam dewa, Nili melakukan formasi untuk mengambil akar dewa. Terlihat anggota Gu Heng yang kalah jumlah mundur dan akan melaporkan hal ini kepada Gu Heng. Hingga akhirnya Nili berhasil mendapatkan akar dewa dan memasukkannya ke dalam lukisan gunung. Sementara dikatakan oleh Gu Bei, meskipun ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nili, namun tidak masalah karena bisa menghasilkan banyak batu roh. Gu Bei mengajak Nili ke kolam dewa lainnya karena semuanya di sini sudah diatasi. Terlihat kolam dewa milik Gu Heng yang sudah diambil akar dewanya pun menjadi runtuh.
黑云神池的守卫。 Go Heng yang melihat kolam dewanya runtuh, ia pun sangat marah kepada Nili dan Gu Bei dan akan memberikan mereka pelajaran nanti. Salah satu bawahannya memberitahu mungkin Qixio yang adalah kepercayaan Go Heng terkait dalam masalah ini. Mereka pun harus mengecek ke kolam dewa terdekat yang adalah kolam ilahi domain kuno. 什么毛病？你走，我们得赶紧追才行。 Setelah Go Heng dan para bawahannya datang ke kolam domain kuno, ternyata benar di sana juga kolamnya telah runtuh karena telah diambil akar dewanya oleh Nili. Go Heng sangat marah, ia pun menyuruh sebagian bawahannya untuk mencari Nili dan teman-teman, sementara sebagian lainnya mengikutinya untuk ke kolam dewa guntur. 喂， 你去雷霆神池。 不要管他。 Di sisi lain, Xing Yun memberitahu Nili bahwa Go Heng dan para bawahannya mengejar. Kata Nili, tenang saja karena kolam dewa guntur ini adalah yang terakhir. Nili akan mengambil akar dewa kolam petir. Dengan begini, 3 akar dewa berhasil didapatkan. Itu setara dengan mengeluarkan sejumlah uang dari Go Heng. Ditambah lagi kata Gu Bei ini sepadan karena Go Heng telah membuat kakaknya menjadi lumpuh. Setelah sampai di sana, Nili dan teman-teman melihat bahwa nampaknya kolam dewa petir dijaga oleh bawahan Go Heng. Kata Nili, jangan membuang tenaga, antarkan saja ia ke kolam dewa petir. Anggota Xing Yun dan aliansi iblis pun bertarung melawan anggota Go Heng untuk mengantarkan Nili sampai ke kolam dewa petir. Terjadilah pertarungan di antara mereka. 我们没必要进行无谓的战斗。雷霆神池怎么这么多人？ 护送老大冲进去！ Xiao Yu juga membantu agar Nili bisa sampai ke kolam dewa petir dengan mengalahkan anggota Go Heng. Rod Nili juga menggunakan pedang meteorit dewa petir untuk mengalahkan anggota Go Heng yang ingin menyerangnya. Xing Yun bersama anggotanya juga menyerbu anggota Go Heng. Gu Bei juga menyerbu anggota Go Heng yang membuat anggota Go Heng akhirnya mundur. 可是我们的五六妹全部都是卓越级龙血妖灵。转进的都全力护送聂离。 Terlihat Rod Nili menyiapkan formasinya untuk mengambil akar dewa dari kolam dewa petir ini. Namun di saat bersamaan Go Heng dan anggotanya muncul, yang akhirnya Go Heng menyuruh para anggotanya untuk menghabisi Nili dan teman-teman. Xing Yun bersama aliansi akan menahan Go Heng dan para anggotanya yang banyak. Agar Nili berhasil mengambil akar dewa, Xing Yun dan anggotanya pun membuat formasi penghalang untuk menahan serangan Go Heng dan anak buahnya. 你快点搞定！中！ 天转镜，上！ Namun ternyata anggota Go Heng juga menyerang menggunakan formasi. Terlihat serangan tersebut membuat Piao dan teman-teman kewalahan dan nampaknya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dikarenakan anggota Go Heng memiliki 300 orang di alam transformasi surgawi. Sementara Nili masih berusaha untuk mengambil akar dewa. Tapi terlihat formasi Xing Yun hancur yang akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka semua. Xing Yun dan teman-teman berusaha untuk melindungi Nili. Akan tetapi saat itu ada anggota Go Heng yang menyerang kepada formasi Nili, yang membuat akar dewa menghilang lagi. Dengan begini kata Nili maka harus mengulang kembali formasinya untuk mengambil akar dewa. 快拦住他们！乌聂离，可恶！ Terlihat Go Heng langsung turun tangan untuk menyerang Nili, tapi Xing Yun muncul untuk menghalangi Go Heng. Terjadilah pertempuran hebat di antara mereka semua. Sebagian dari anggota aliansi iblis dan anggota Xing Yun mengorbankan diri mereka untuk menahan anggota Go Heng. Sementara Go Heng sendiri memerintahkan agar cepat habisi mereka. Dikarenakan sisa anggota Nili dan Xing Yun sedikit lagi. 杀光他们！个个悍不畏死，用得着这样吗？ Piao mengetahui bahwa mereka tidak bisa menahan lebih lama lagi.
Ia menyuruh Nili untuk cepat ambil akar dewanya. Salah satu bawahan Gu Heng memberitahu bahwa anggota aliansi Nili dan Xingyun sebagian memakai harta karun kelas 6. Daripada itu, mereka sulit untuk mendekati Nili. Meski begitu, Gu Heng memerintahkan anggotanya tersebut agar cepat hentikan Nili yang sedang melakukan formasi. Namun serangan tersebut dihalangi oleh anggota aliansi Nili. Namun beberapa serangan tembus dan akan mengenai Nili. Untungnya saja Nili tepat waktu memasukkan akar dewa ke dalam peta gunung sungai. Setelah mendapatkannya, Nili menyuruh teman-temannya dan anggota aliansi untuk mundur. Tapi pastinya Gu Heng tidak akan membiarkan Nili dan teman-teman kabur. Ia pun mengejar bersama anggotanya. Namun ia dihentikan sendiri oleh kolam dewa terakhirnya yang runtuh. Ia pun menjadi sangat kesal apa yang dilakukan oleh Nili, sehingga membuat kolam dewanya runtuh seperti ini. Dengan amarah yang meledak-ledak, Gu Heng mengincar Nili. Ia mengetahui pastinya Nili mengambil sesuatu dari kolam dewanya yang membuat kolamnya menjadi runtuh. Ia pun akan mengambil akar dewa itu lagi. Ia menyuruh anggotanya untuk tangkap Nili. Terlihat Gu Heng menyerang Nili secara bertubi-tubi. Saat itu Nili berhenti dan menyuruh teman-temannya untuk pergi, dikarenakan nampaknya ia akan menghadapi Gu Heng. Ditambah lagi, Nili juga diserang secara bersamaan oleh anggota Gu Heng. Ia pun mengetahui bahwa baju zirah kelas 6-nya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Setelah baju zirah Nili pecah, saat itulah Xiaoyu muncul untuk menyelamatkan cincin Xiaoyu yang ternyata adalah harta karun ruang dan waktu. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam cincin ruang milik Xiaoyu. Meski Nili dan Xiaoyu menghilang, Gu Heng menyuruh anggotanya untuk mengincar Xingyun dan juga yang lainnya. Sementara Xingyun menyuruh anggotanya untuk berpencar. Terlihatlah Gu Heng sangat marah. Ia pun mengincar Gu Bei. Pastinya para tetua keluarga tidak akan membiarkan ini. Akhirnya ia pun kembali ke sekte bulu ilahi bersama para bawahannya. 快追！看你的第一顺位继承人之位，你连毁人神池这种事都…… Setelah hal itu, Piao penasaran mengapa Nili dan Xiaoyu belum saja kembali. Xingyun menduga bahwa cincin ruang milik Xiaoyu memindahkan Xiaoyu dan Nili ke tempat aman, dan tidak perlu khawatir dikarenakan jiwa mereka sudah ada di balai jiwa. Lalu ada pelayan melapor bahwa Gu Heng menghubungi tetua keluarga Gu dan akan menurunkan Gu Bei sebagai pewaris pertama. Hal itu disebabkan telah menghancurkan 3 kolam dewa milik Gu Heng. Itu dianggap sebagai kompensasi karena telah menghancurkan kolam dewa milik Gu Heng. Gu Bei akhirnya akan menyelidiki siapa saja tetua yang dihubungi oleh Gu Heng. 顾腾，这的损失又有的忙了。他们纠集了故事的10多。 Sementara itu kembali kepada Xiaoyu dan Nili yang tiba di suatu tempat. Di situ ada suatu pohon dan Xiaoyu bersandar di sana. Ternyata Xiaoyu terkena semburan naga api dan itu sulit untuk diobati. Ia pun menyuruh Nili untuk habisi saja dirinya. Jadinya ia bisa kembali ke aula jiwa. Dikarenakan ia sudah menaruh jiwanya di balai jiwa. Tapi kata Nili, ini adalah salahnya karena ia tidak menyiapkan satu set harta karun untuk Xiaoyu. Nili mengecek keadaan Xiaoyu dan ia bisa mengobati. Karena lautan jiwa Xiaoyu belum sepenuhnya hancur, Nili akan mengobati. Ini lebih baik daripada Xiaoyu kehilangan satu ranah karena kembali ke balai jiwa. Nili juga merasa ia punya hubungan dengan cincin ruang waktu yang dimiliki oleh Xiaoyu. Xiaoyu menjelaskan ia adalah seorang yatim piatu ketika ia diadopsi oleh ayah angkatnya. Ia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Yang tersisa hanyalah cincin ini yang menjadi bukti bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa. Namun kata Rod Nili, nikmati saja proses kehidupan ini. Dari mana Xiaoyu berasal itu tidak terlalu penting.
很重要跟我身世相关的事物都其实并不是多么重要的人，你的存在并不……好啦，来治疗吧。空如此生，静如…… Nili pun akan mengobati Xiaoyu, namun tampaknya Xiaoyu tidak mau. Ia lebih memilih kembali ke balai jiwa dengan dihabisi oleh Nili. Nili bilang ia mengobati tidak memakan waktu 1 jam, itu lebih baik daripada kehilangan 1 tingkat ranah. Dengan begitu, di saat Xiaoyu kembali, maka orang-orang akan melihat Xiaoyu yang sangat tampan. Nili meyakinkan ia akan mengobati Xiaoyu karena Xiaoyu terluka disebabkan olehnya dan sudah menjadi kewajibannya untuk mengobati Xiaoyu. Hingga akhirnya Nili menutup bagian titik-titik agar Xiaoyu tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Ia pun mengecek kembali bahwa lautan jiwa Xiaoyu tidak terluka dan hanya bagian luar tubuh saja yang terluka. Lalu kemudian Nili membantu membuka baju Xiaoyu untuk mengobati. Tapi Nili cukup terkejut karena melihat balutan perban pada tubuh Xiaoyu. 这么点伤，并没有伤到灵魂海。 Ia pun mulai untuk mengobati dengan keempat tangan yang saling menyalurkan. Akhirnya secara perlahan-lahan luka bakar di bagian luar tubuh Xiaoyu menjadi pulih. Ternyata Nili menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menembus ke dalam bagian tubuh Xiaoyu dan mengobatinya dari dalam. Lalu kemudian Nili membuka balutan perban di punggung Xiaoyu dan mulai mengobati bagian punggungnya. Nili mengetahui bahwa bagian punggung ini cederanya sangat serius. Nili pun merasakan bahwa tubuh Xiaoyu ini seperti wanita. Nili pun menotok-notok bagian belakang punggung Xiaoyu dengan kekuatannya. Namun setelah selesai mengobati, Nili melihat bagian dada Xiaoyu yang terdapat pola prasasti misterius. Nili pun nampaknya penasaran dengan pola prasasti itu. Yang akhirnya pola prasasti itu sendiri mengeluarkan auranya dan masuk ke dalam diri Nili yang membuat Nili menjadi tepar. Terlihatlah Nili dibawa oleh pola prasasti tersebut ke sebuah ruangan. Yang ternyata seluruh ruangan itu dipenuhi dengan ide yang kuat. Lalu ada yang berbicara kepada Nili bahwa ini adalah ruang di dalam pola prasasti yang disebut arai roh kekosongan. Nili mengetahui hanya orang kuat yang bisa menciptakan ruang kosong ini. Ternyata yang berbicara ini adalah ayahnya Xiaoyu. Ia pun menerapkan formasi ini kepada putrinya menggunakan hidupnya, yakni untuk melindungi putri satu-satunya. Ia pun menggunakan rahasia ruang dan waktu, teleportasi ke masa sekarang dari jutaan tahun lalu. Ia merasakan ada makhluk yang mengembangkan seni Tianyin ke tingkat yang sama dengannya. Meskipun ia tidak tahu di mana ke orang kuat itu, namun dalam diri Nili ia bisa merasakan nafas ruang waktu. Nili menduga apakah itu karena sisa halaman buku roh iblis ruang dan waktu. 虽然刚刚在为了保护我唯一， 请问前辈， 我感受到了一股强烈。 Nili menanyakan apakah tujuan dari senior menerapkan pembentukan formasi void ini kepada Xiaoyu. Ternyata dikatakan oleh senior, ia dan istrinya menggunakan kultivasi hidup mereka untuk membuat segel di pembuluh darah putri mereka. Dengan begitu, maka kekuatan putrinya akan bangkit. Tapi dengan kekuatan tersebut belum bisa melawan Kaisar Suci. Hanya bisa menunggu orang kuat yang telah mempraktekkan seni Tianyin yang ekstrim, atau yang bisa disebut dengan seni mata langit. Kata Nili, apa ada yang bisa ia bantu? Ternyata senior ingin mempercayakan sesuatu kepada Nili. Ia juga mengetahui bahwa Nili punya peta gunung sungai. Ia menjelaskan setelah kekuatan dalam darah putrinya dilepaskan, akan memiliki kultivasi yang orang tuanya dulu miliki. Di saat seni mata langit diketahui, maka akan ditemukan oleh Kaisar Suci. Senior ingin Nili memasukkan Xiaoyu ke dalam peta gunung sungai. Setelah kekuatan darah putrinya itu dilepaskan,
Namun ternyata setelah Xiaoyu mencapai ranah Wuzong, di saat itulah putrinya benar-benar bisa menjadi seorang wanita. 力量觉醒之前，我女儿血脉中的为人父的时候。这个简单。那萧雨什么时？ Ditambah lagi sejak jutaan tahun yang lalu, banyak orang kuat yang telah jatuh karena kalah dari Kaisar Suci. Hari ini hanya satu metode yang tersisa yang dapat melawan Kaisar Suci dan juga menyeimbangkan kekuatan dengan Kaisar Suci. Yang itu adalah tanah leluhur para dewa yang mengumpulkan teknik yang kuat. Di sana juga ada tulang ajaib Kaisar Suci yang ditekan, yang membuat sekarang Kaisar Suci sementara tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Pantas saja kata Nili Kaisar Suci di kehidupan sebelumnya lemah, dikarenakan tulangnya telah disegel. Diingatkan oleh senior, walau Kaisar Suci sangat kuat, tapi jangan pesimis. Dunia kecil, alam reruntuhan naga diatur oleh orang kuat yang berkuasa sebelum kematiannya. Penghalang tersebut bisa membuat Kaisar Suci tidak bisa memecahkannya. Di dunia kecil tersebut ada banyak harta yang bisa digunakan untuk melawan Kaisar Suci. Jika Rodney Lee bisa menemukannya, maka bisa jadi modal melawan Kaisar Suci. Nili tidak tahu harta seperti apa yang disembunyikan, meskipun ia berinkarnasi kembali. Tapi masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Senior pun menyerahkan putrinya untuk dijaga oleh Nili. Nili pun menjamin selama hidupnya ia akan terus menjaga Xiaoyu. 既然如此，你就没有人会动到你女儿一根汗毛和处。那接下来， Setelah Nili terbangun, ia pun merasakan lembut sekali. Yang ternyata itu adalah pipi Xiaoyu atau apa ya, nggak tahu lah. Apa nggak tahu. Xiaoyu langsung menampar perut Nili. Nili mengatakan jangan salahkan dirinya karena Xiaoyu lah yang berpura-pura jadi laki-laki. Xiaoyu mengatakan agar melupakan kejadian ini. Karena cedera Xiaoyu sudah pulih, Nili mengajak kembali ke sekte bulu ilahi. Ia juga mengetahui bahwa lembah ini mengandung banyak energi spiritual. 萧雨，我已经没事了，算了。倒也算个宝地。 Namun tiba-tiba saja Nili merasakan ada seseorang yang menuju arah mereka. Nili langsung membungkam Xiaoyu agar tidak berbicara, dikarenakan ia merasakan nafas ini sangatlah kuat. Nili pun menghindari agar tidak terlacak oleh mereka itu. Hingga akhirnya dua orang itu pun muncul yang seperti dari klan iblis. Mereka berdua pun menjadi bingung mengapa nafas dua orang itu, yakni Xiaoyu dan Nili, muncul dan juga menghilang. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan mencari lagi Nili dan juga Xiaoyu. 刚才那两股气息太弱了。是妖族的强者。这恨呢，管他是不。 Nili mengetahui bahwa dua orang itu dari klan iblis dan ranahnya lebih tinggi dari mereka berdua. Namun saat itu Xiaoyu bersuara karena tidak mau dibungkam oleh Nili. Yang akhirnya salah satu dari anggota klan iblis itu pun mendekat ke pohon yang di sana ada Nili dan juga Xiaoyu. Untungnya saja dua orang klan iblis itu pun dialihkan dengan kebakaran yang ada di tempat lain. 看来他们的目标不是咱们呀。看那边。 刚才的情况我也是迫不得已啊。 Setelah hal itu Nili mengatakan ia melakukan ini agar tidak ketahuan. Lalu ketika mereka akan pergi, muncullah seseorang yang bertanya, Nili dan Xiaoyu dari sekte dewa mana? Terlihatlah orang ini juga nampaknya dari klan iblis. Ia bergerak dengan sangat cepat. Nili dan Xiaoyu bersiaga dikarenakan anggota klan iblis ini sangatlah cepat. Bahkan mereka tidak menyadari kekuatan orang ini. Mungkin jauh lebih kuat dari dua orang tadi. Orang ini pun memperkenalkan namanya bernama Wu Yazi, berusia lebih dari 80 tahun. Yazi menunggu jawaban dari Xiaoyu dan Nili dari sekte mana, tapi dijawab oleh Rodney Lee bahwa nampaknya Wu Yazi hanyalah anak nakal yang di bawah umur dan juga sepertinya tidak cerdas. Bisa aja Nili. Wu Yazi juga sedikit mengancam apakah Nili dan Xiaoyu tidak takut dihabisi olehnya. Namun kata Nili tenang saja karena jiwa mereka sudah ditaruh di balai jiwa dan tidak takut untuk dihabisi. 这年都还没开启灵智呢。我问你们话，你们居然不回，算你们运气好，碰到天命经而已啊！哼，孩子们。
Saat itu Yazi langsung mencium bau tubuh dari Nili yang terdapat aroma ruang dan waktu. Ia pun mengatakan ia tidak punya niat jahat. Ia pun menduga Nili dan Xiaoyu ke sini juga untuk pergi ke Istana Bayangan. Mendengar Istana Bayangan, Nili pernah mendengarnya. Dulunya merupakan istana kekuatan besar kuno. Istana ini akan dibuka setiap 6 tahun sekali. Ada banyak harta karun di dalamnya dan juga bahaya yang tersembunyi. Bahkan sekte Dewa Iblis juga masuk ke dalam Istana Bayangan untuk membuka harta karun yang berharga. Huyazi bilang dengan kekuatan Nili lebih baik lupakan saja dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. 距今大概60年后，哎呀，我问这种问题还起一次，其中宝物 Nili pun menduga kedua orang tadi itu mengejar Huyazi untuk masuk ke Istana Bayangan, tapi Huyazi mengatakan mana mungkin. Ia menjelaskan ada 6 ruang spiritual di sekte Dewa Iblis. Mereka berdua tadi berasal dari Istana Roh Api, sedangkan dirinya dari Istana Yuling. Sebelumnya ia berada dekat dengan kuil bayangan. Waktu itu ia mendapatkan harta, tapi mereka berdua itu ingin merebutnya. Daripada itu ia menghabisi beberapa orang. 2 orang itu tadi sangat mudah jika ia ingin menghabisi. Ia juga malas untuk memulai pertengkaran. Nili pun penasaran dengan harta yang tidak diketahui itu. Hingga akhirnya Huyazi memperlihatkan hartanya yang bercahaya. Ia pun tidak tahu benda apa ini. Ternyata itu adalah batu asap merah, kata Nili. 暴露了，知道吗？宝物呀，它肯定是个好东西。 Batu asap merah memang termasuk barang langka, tapi itu sebenarnya bukan harta. Batu asap merah bisa digunakan untuk menempah harta karun kelas 5. Huyazi yang mendengar itu tidak percaya bahwa batu asap merah ini bukanlah harta. Kata Nili, jika tidak percaya pergilah dan baca buku Dewa Pengrajin di Pavilion Shengjiang. Huyazi pun langsung membuka halaman yang disebutkan Nili, yakni halaman 761. Setelah mengetahui kebenarannya, Huyazi menjadi kecewa. Ia membuang banyak waktu karena menganggap batu asap merah ini adalah harta yang berharga. Bahkan ia menghabisi lusinan orang hanya untuk batu asap merah tersebut. Nili mengingatkan harusnya membaca buku dulu sebelum berburu harta karun, tapi nampaknya Huyazi tidak mau karena ia bosan membaca. Hingga akhirnya Huyazi punya ide. Ia pun akan menjual batu asap ini kepada teman-temannya yang tidak mengetahui tentang batu asap merah itu. Huyazi mengakui bahwa Nili adalah orang yang cerdas. Nili juga tahu tentang kuil bayangan. Huyazi menjelaskan bahwa di luar Istana Bayangan ada formasi penghalang yang sangat kuat. Ahli seni bela diri pun tidak mampu untuk memecahkannya. Namun ada beberapa orang yang masuk tanpa sengaja. Kata Nili, formasi penghalang tersebut tidak sulit untuk dipecahkan, tapi karena ranahnya belum cukup, Nili dan Xiaoyu pun akan kembali ke sekte bulu ilahi. Nili juga merasa bahwa Xiaoyu itu curang dan tidak dapat diandalkan. 你就这样跑去虚影，还是算了吧。进去，千幻迷魂不到我和小雨，没法进入其中。 Namun Huyazi menawarkan hartanya diberikan kepada Nili, asalkan Nili memberitahukan cara memecahkan formasi tersebut. Kata Nili, formasi itu ada lebih dari 1000 variasi arai. Setiap perubahan mempunyai solusi yang berbeda. Ia akan menjelaskannya. Apakah Huyazi sanggup mendengarkan penjelasannya? Akhirnya Huyazi akan membawa Nili ke kuil bayangan untuk memecahkan formasi. Tapi nanti harta yang didapatkan dibagi rata. Namun Nili tetap tidak mau, yang akhirnya hal itu membuat Huyazi menjadi marah. Huyazi pun ingin mengetahui alasan Nili tidak mau mengikutinya ke kuil bayangan. 聂离这么端着，就死吧。你要动手吗？横竖都是死，为什么不跟我去续？这是非之地，咱们还 Kata Nili, bukannya ia tidak mau, tapi jika ada seseorang yang melihatnya bersama anggota sekte Dewa Iblis, maka itu akan sangat berbahaya. Hingga akhirnya Nili pun mempunyai sebuah ide. Ia pun mengatakan apakah pernah dengar tentang metode rahasia yang disebut pengorbanan darah iblis. Namun ternyata itu hal yang tabu di sekte Dewa Iblis. Dijelaskan oleh Nili, melakukan pengorbanan darah iblis itu akan membuat seorang manusia memiliki penampilan dan aura dari klan iblis.
Terlihat Wuyazi menolak dikarenakan hal itu dilarang di sekte Dewa Iblis. 就算你不在意，那妖神就可以让人族拥有妖族的掌。哎，那也没有别的办法。通过一个叫妖血祭的秘术。哎，知道啊。帮我们完成一下妖血祭。 Terlihat Nili dan Xiaoyu pun akan pergi. Yang akhirnya Wuyazi bersedia untuk melakukan pengorbanan darah iblis. Tapi dengan syarat setelah keluar dari kuil bayangan, maka Rod Nili harus mengikutinya. Wuyazi memberikan darahnya dalam botol kepada Nili. Dan Nili pun nampaknya akan menggambar formasi. Wuyazi mengira bahwa Nili tidak bisa melakukan formasi. Ia pun berniat untuk mengajari Nili. Yang padahal Nili ahli dalam bidang ini. Waduh, Rod Nili gitu bos. Lalu kemudian formasi pun dilakukan oleh Nili. Nili merasakan bahwa garis keturunan dari Wuyazi ini tidak sederhana. Hingga akhirnya formasi pun selesai. Penampilan Nili dan Xiaoyu sudah seperti anggota klan iblis. Mereka mempunyai kuping seperti kuping kelinci. Tapi ternyata Wuyazi berasal dari klan rakun iblis dewa kuno dan bukan dari klan kelinci seperti yang dikatakan oleh Nili. Nili pun menyalurkan garis keturunan darah rakun dewa ini kepada lautan jiwanya. Terlihatlah lukisan gunung sungai Wari bereaksi. Begitupun dengan akar berambat milik Nili yang bermekaran. Ini sangat membantu Nili, bahkan membuat rana kehidupan keenam Nili muncul. Dengan begini, Nili juga naik ranah satu tingkat. Sementara untuk sisa darah Wuyazi dalam botol, Nili akan menyimpannya. Hal itu membuat Wuyazi menjadi khawatir karena garis keturunan klannya jatuh ke tangan manusia. Ia pun punya rencana setelah keluar dari kuil bayangan, ia akan menghabisi Nili dan mengambil botolnya kembali. Hingga akhirnya mereka pun pergi untuk menuju kuil bayangan. Di perjalanan Nili mengetahui setelah semua segel darah keturunan klan rakun ini terbuka, maka ia juga akan memiliki garis keturunan kuno dari klan rakun dewa. Jelas hal itu juga membuat Nili menerobos ranah. Setelah sampai di dekat kuil bayangan, terlihatlah banyak orang yang berkumpul, termasuk dari klan iblis dan juga manusia. Ada juga dua orang dari klan iblis yang sebelumnya mengincar Nili dan juga Xiaoyu. Kata Nili, tunggu sampai siang hari. Dengan begitu maka mereka bisa menemukan pintu masuk ke dalam arai 1000 fantasi ini. Sementara itu terlihat ada dua anggota klan iblis yang memaksa masuk ke dalam kuil bayangan. Yang akhirnya mereka pun terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali kepada Rod Nili yang justru ia bermeditasi. Ia pun memanfaatkan waktu untuk melunakkan dan memurnikan darah iblis. Di sisi lain, Long Tianming dan para bawahannya ternyata ada di sana. Salah satu ajudan pun memberitahukan bahwa formasi ini sulit untuk ditembus. Ditambah lagi, mengapa tidak para master kuat saja yang masuk untuk menerobos? Kata Tianming, kuil bayangan adalah tempat yang ditinggalkan orang berkuasa. Pastinya ada warisan yang kuat tersembunyi di dalamnya. Jika ada kesempatan, ia pasti akan mencobanya. Ia pun mendeteksi di manakah pintu masuknya, dan para bawahannya pun menuju ke pintu masuk tersebut. Namun beberapa klan iblis yang melihat bawahan dari Tianming, mereka pun langsung menyerang. Mendengar pertempuran tersebut, Nili merasa berisik. Yang akhirnya ia juga mengecek pintu masuknya. Namun ia mengingatkan Wuyazi, setelah semua harta diperoleh nanti, maka semuanya dibagi rata. Namun dengan catatan Nili harus mengambil lebih dulu harta yang ia inginkan.
Di saat Nili akan menuju pintu masuk, ia pun melihat Long Tianming. Ia sangat jengkel melihat Long Tianming. Ia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Long Tianming, tapi Nili punya sebuah ide. Ia pun mengajak Wu Yazi untuk mendekat kepada Tianming. Wu Yazi nampaknya menjadi takut karena Tianming dan para bawahannya ada di ranah transformasi surgawi. Ditambah lagi itu ada 30 orang, akan sulit jika bertarung langsung. 他们可都是天转境的，你不息越来越强烈了。天明，看他知道了入口，要是这倒也是，那不就行了吗？ Namun kata Nili, jika tidak segera masuk, maka harta yang di dalam akan menjadi milik Tianming dan para bawahannya. Hingga akhirnya Nili dan teman-teman akan pergi ke sana, tapi secara tiba-tiba saja muncullah orang berambut putih. Ia pun nampaknya tidak suka dengan klan iblis dan akan bertarung melawan Nili dan teman-teman. 走吧。再往前，可别怪我动。哦，好，那走吧。 Itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua, Tales of the Masked God. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.